Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Rahmadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait topik yang sedang hangat ya akhir-akhir ini, yaitu sebuah model machine learning atau sebuah AI ya, sebuah AI language model atau model bahasa yang bernama DeepSeek. Jadi saya tidak akan membahas sejarah DeepSeek, tapi kalau yang kita bahas, kita dengar-dengar berita itu sebuah AI dari Cina yang bisa menantang dominasi ataupun performa dari ChatGPT, bahkan Gemini maupun Meta lama ya. Jadi teman-teman bisa cari si DeepSeek itu siapa yang mengeluarkan, sampai berita-berita terhebohnya yang membuat saham-saham dari perusahaan teknologi dari Amerika itu banyak yang turun ya. Nah, mungkin saya tidak akan membahas tentang hal itunya, tapi saya akan mencoba. Kemarin saya sudah mencoba ya DeepSeek ini, ya menurut saya cukup oke. Sekarang kita akan membahas lebih detail lagi. Jadi sebelumnya saya akan coba buka Telegram dulu. Oke, jadi teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan namanya ChatGPT. Jadi sebuah model AI yang kurang lebih sudah rilis dari setelah COVID kalau nggak salah ya, beberapa tahun yang lalu, dan model ini makin sempurna, dan banyak membantu kita dalam menyelesaikan beberapa tugas ataupun pekerjaan. Nah, sampai saat ini masih banyak yang menggunakan ChatGPT sebagai AI yang bisa membantu banyak hal, bisa ngobrol, bisa menyelesaikan masalah terkait coding ataupun ya yang lain-lain ya. Namun pada akhir-akhir ini banyak penantang baru seperti Gemini AI, terus ada DeepSeek, yang terbaru lagi ada Qwen atau Queen, tapi yang lagi rame DeepSeek. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini ataupun yang baru tahu channel ini, sebenarnya saya sudah menggunakan ChatGPT dari lama, dari awal rilis. Jadi saya menggunakan ChatGPT ini selain memang membantu pekerjaan saya membuat ChatGPT ini sebagai chatbot atau bot di Telegram. Nah, teman-teman bisa cari yang bernama Permadi AI. Permadi AI ini banyak ya, ada V2, ada V1, ada Permadi AI saja. Ini dia Permadi AI. Nah ini. Jadi Permadi AI ini adalah sebuah bot yang saya buat yang berbasis ataupun dia mengambil API dari ChatGPT. Itu dulu tapi. Namun pada akhir 2023 atau awal 2024, sekitar hampir pertengahan ya, ini saya ubah. Jadi yang awalnya berbasis ChatGPT atau OpenAI, saya ubah ke Gemini AI. Karena apa? Karena kita keterbatasan API, karena API gratis dari si ChatGPT itu terbatas tokennya. Maka Permadi AI ini saya ubah ke dalam, atau saya menggunakan si Gemini AI, API dari Gemini AI atau Gemini Studio itu untuk diintegrasikan ke dalam Permadi AI. Nah, ini adalah hasilnya. Teman-teman bisa coba saja nanti cari Permadi/AI atau Permadi V2, banyak ya macam-macamnya. Kenapa banyak saya buat banyak ini? Karena kadang keterbatasan API-nya ya, kuotanya, jadi saya buat banyak biar selalu aktif gitu si bot ini. Gitu sih teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba, ini berbasis Gemini AI. Nah, terus ChatGPT sendiri saya sudah tidak gunakan gitu untuk di Permadi AI ini. Jadi saya hanya langsung menggunakan di browser, saya akses langsung seperti chat biasa. Dan terbaru kita ada yang hangat, yaitu DeepSeek. Nah, sebenarnya
perbedaan mendasar antara si Gemini AI, ChatGPT maupun Meta Llama dan DeepSeek itu adalah siapa yang mengeluarkannya dan prinsip kerjanya ya, atau prinsip dasarnya. Jadi yang kita tahu si ChatGPT ini dia close source, jadi kodenya atau sumbernya itu adalah tertutup, artinya kita tidak bisa akses, kita tidak bisa ubah, kita tidak bisa modifikasi. Sedangkan si DeepSeek itu dia open source, dan ada model lagi sebenarnya selain itu, yaitu Ollama. Jadi Ollama ini adalah sebuah AI LLM juga, large language model, yang kita bisa install ke dalam komputer kita ataupun VPS ataupun ya server lah ya, baik berbasis Windows maupun Linux. Nah, saya juga sudah install Ollama ini ke dalam si mini PC. Ke dalam server. Ini dia servernya. Ya teman-teman mungkin sering mendengar saya Orange Pi itu adalah server saya. Jadi si Ollama ini saya install ke dalam server, si Gemini AI saya install atau saya integrasikan ke dalam bot Telegram saya atau Permadi AI. Si ChatGPT kita hanya akses biasa, dan DeepSeek juga kita akses biasa. Sekarang kita akan coba berkomunikasi dengan keempat ya, DeepSeek, ChatGPT, Gemini ya, sama Ollama. Nah, Ollama itu saya install ke dalam si server. Jadi kita akses dulu. Saya masuk menggunakan Beauty. Jadi kita akses, nanti kita akan berkomunikasi atau mengakses dalam terminal ya. Saya akan masuk ke SSH dari si server saya. Kita akan coba keempatnya gitu. Oh ya, dan si model yang saya gunakan untuk si Ollama ini yaitu menggunakan Tini Llama kalau nggak salah, dengan ukuran model kurang lebih 400 sampai 600 MB, dan itu cukup lah ya untuk kita komunikasi ringan dengan AI yang kita install secara offline di dalam server kita. Ini adalah tampilan dari SSH-nya. Sekarang kita masuk root dulu. Oke, kita sudah masuk root. Sekarang kita jalankan si Tini Lamanya. Jadi kita masukkan. Oke, untuk teman-teman yang ingin menginstal Ollama ataupun LLM dari open source yang sifatnya open source ya, yang kita install ke dalam komputer ataupun server offline kita, itu teman-teman sudah ada, saya sudah buatkan video tutorialnya. Silahkan cek di playlist di daftar video saya sudah lengkap bagaimana cara kita menginstal dan mengintegrasikan si server atau si Ollama ini ke dalam server kita. Oke, jadi kita sekarang sudah punya 4 model. Ada DeepSeek, ChatGPT, terus si Gemini ya yang di Permadi AI, dan juga yang di Ollama yang ada di server. Sekarang kita coba satu-satu, dan kita coba sapa dulu ya. Hai. Kita coba sapa, kita copy semua ya. Kita akan pakai prompt yang sama. Ya, terupload. Yang ini kita coba. Dan untuk Permadi AI kita pakainya ada promptnya sendiri ya. Ini yang saya buat. /us, hai saya Sigit, apa kabar? Kita upload. Hai Sigit, kabar baik, terima kasih, ada yang bisa saya bantu? Oke, dia menjawab, cukup ramah lah ya. Sekarang ChatGPT, continue. Aduh, ini gimana nih, sorry.
Ini si Olama sudah si DeepSeek sudah menjawab ya. Hai Sigit, apa kabar? Terima kasih, ada yang bisa saya bantu. Selanjutnya untuk si ChatGPT sama kurang lebih ya. Hai Sigit, bagaimana kabarmu hari ini? Oke, kalau menurut saya lebih friendly ya, mungkin yang ini ya. Ya nggak tahu, ini cuma model saja sebenarnya. Terserah mau jawab apa dia. Nah terus ini untuk Gemini itu saya, hai Sigit, saya baik-baik saja, terima kasih, bagaimana kabar Anda? Nah sekarang kita coba yang si Olama tinggal klik saja sebenarnya. Hai Sigit, saya Sigit, apa kabar? Kita enter. Dan untuk yang di server offline itu tentunya sangat lama, karena apa? Dia hanya berjalan di sebuah server ARM berbasis Orange Pi yang modelnya juga sangat simpel. Jadi, dan ini saya install banyak sekali aplikasi dan service ya yang berguna dan itu saya butuhkan, jadi pasti akan sangat jawabannya lama dan ngaco kadang. Mungkin seperti contohnya ini, dia sudah menjawab ya, dijawab hai, mungkin teman-teman bisa. Oke, ini jawabannya, kita coba zoom in. Hai Sigit, apa kabar? Terus jika biar ini lihat ya, ini sudah mulai ngaco jawabannya ya. Jika biar dikarenakan ajaran nilai yang digunakan untuk melihat, ini sudah ngaco jawabannya, karena model yang kita gunakan juga sederhana gitu. Oke, dia kadang bahkan untuk Olama ini mungkin karena modelnya sangat sederhana, dia tidak untuk dia berbahasa Indonesia itu kurang bagus lah ya. Sekarang yang saya sering lakukan adalah saya meminta buatkan kode untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Misal tolong buatkan saya kode Python untuk menyelesaikan persamaan tolong buatkan saya kode Python untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Oke, kita upload. Yang ini juga sama, si ChatGPT dan si Gemini kita juga tanyakan. Oke, banyak yang bilang DeepSeek itu dia powerful ya, cukup bisa bersaing dengan model yang baru dan yang katanya pengembangannya lebih murah ya, lebih rendah dari ChatGPT, tapi dia performanya bisa menyamai kurang lebih ya. Walaupun memang model-model ini itu banyak dia spesifikasinya atau kemampuannya beda-beda. Misal si ChatGPT bagus untuk generate gambar, ini misal. Terus si DeepSeek mungkin untuk chatting bagus, Gemini juga mungkin chatting bagus, atau untuk coding bagus bisa, ataupun si Olama juga bisa juga. Nah ini mulai ngaco ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri jawabannya sangat ngaco. Tuh. Nggak tahu, saya hanya menyapa hai Sigit, saya Sigit, apa kabar, tapi jawabannya udah kemana-mana. Tapi harap maklum jika kita menggunakan model yang lebih bagus, mungkin yang lebih besar dari Tini lama, model yang lain, pasti jawabannya nggak sengawur ini pasti ya. Tapi ini oke lah, kita skip dulu, kita lihat apa jawaban dari si DeepSeek. DeepSeek, tentu berikut contoh sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial ODE atau Ordinary Differential Equation menggunakan Python dengan bantuan library SciPy. Ini bentuk persamaannya dia dikasih ya, bagus sih menurut saya ininya tampilannya. Dia pakai ODE-nya, pakai solve. Dia tidak pakai ODE-nya. Nah, kodenya kalau saya bacain ya, kalau saya perhatiin, ini mirip dengan struktur yang ada di, atau kode nama-nama kodenya itu variabelnya mirip dengan yang di MATLAB. Karena saya biasanya menggunakan MATLAB untuk menyelesaikan persamaan-persamaan matematis untuk engineering. Sederhana, dia menjelaskan juga import model, definisi TY, terus dimasukkan persamaannya,
dipanggil, terus ditentuin kondisi awalnya, terus interval variabelnya, dan dimasukin ke dalam sebuah fungsi numerik solve/ip. Nah, biasanya saya menggunakan Odein. Kita coba sih ChatGPT. Oke, kalau untuk ChatGPT dia sama ya, menggunakan solve EVP. Oke, kalau dari hasilnya sebenarnya lebih lengkap dari si ChatGPT. Kalau dari hasilnya ya, tapi kita ya nggak tahu, kita coba dulu aja. Bahkan ada fituran ya ChatGPT, juga baru tahu, udah lama nggak menggunakan sih. Oke, ini sama. Dan kalau Permadi AI ataupun Gemini, jawabannya lebih banyak sebenarnya ini. Tuh. Oke, sama dia ya, kurang lebih sama. Dia pakai soft IVP. Kalau saya biasanya pakai ODI lagi-lagi, tapi mungkin banyak ya cara yang lain. Oke, dia lebih banyak ya Gemini. Dan kita coba lihat, ini udah selesai belum dia ngomong ini. Nggak selesai nih, apa kabar baik aplikasi unggulan. Udah mulai ngaco nih, udah mulai ngaco, karena memang setahu saya Tini Lama itu model yang ramah untuk bahasa Inggris. Kalau kita pakai bahasa Indonesia pasti dia ngawur banget. Oke, kalau untuk responnya cepat sekali ya, cepat. Tapi kemarin saya melihat berita itu sampai down servernya, karena mungkin banyak orang yang ingin mencoba si DeepSeek ini, jadi servernya down. Tapi ini cukup lah oke menurut saya. Jawabannya sama sebenarnya, strukturnya ya sama kurang lebih. Tapi kalau yang saya perhatiin untuk sampai saat ini ya, untuk pengerjaan atau penyelesaian kode, kayaknya masih ChatGPT kayaknya ya. Saya masih sekilas aja ini, belum saya aplikasikan ke dunia nyata ataupun real project, karena biasanya saya menggunakan ChatGPT ataupun Gemini itu untuk membantu saya menyelesaikan kode. Misal saya membuat project ya, misal kemarin saya membuat CCTV dari SP32 Cam, itu kadang error ya, jadi saya minta tolong ke ChatGPT ataupun Gemini untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu kurang lebih. Tuh, dia sampai ada persamaan orde kedua juga tuh, d kuadrat y / d t kuadrat plus y. Ini lebih konsep aja, Gemini lebih kompleks ya malah ya. Saya yang belum coba itu adalah Meta Llama. Sebenarnya itu pengembangan juga mirip dengan Llama ya, di open source. Tapi saya belum coba mengambil source-nya seperti Tini Lama. Sebenarnya dengan Llama ini kita bisa, Llama ini ya, ini lagi nggak jelas ini, itu kita bisa ganti modelnya. Saya kan menggunakan Tini Lama. Nah, mungkin kedepannya saya akan coba install si DeepSeek ya, mungkin yang paling ringan ya, DeepSeek R1 yang paling ringan itu sekitar 1,5 giga. Kita akan coba install dan aplikasikan ke dalam server OrangePi. Seberapa powerful dan seberapa berat ya, kita akan cek. Oke, ini kita abaikan saja ya, ini udah ngawur jawabannya, kita biarin aja. Oke, sejauh ini first impression untuk kecepatannya saya akui cepat. Tapi untuk jawaban sederhana dari sebuah penyelesaian persamaan diferensial, saya lebih tertarik, atau setidaknya sampai saat ini adalah si ChatGPT ataupun Gemini. Mungkin teman-teman punya pendapat lain yang sudah, ataupun punya pengalaman yang lebih banyak, sudah menggunakan DeepSeek ini untuk berbagai hal yang bisa membantu pekerjaan. Silahkan komen di kolom komentar ya, kita diskusi. Dan mungkin Permadi AI itu suatu saat kayaknya akan saya coba ubah. Kan ada banyak Permadi AI ya, ada 3 apa 2 itu. Mungkin salah satunya kan saya coba menggunakan DeepSeek. Jadi yang satu DeepSeek, satunya si Gemini. Saya sudah tidak menggunakan ChatGPT atau OpenAI ya, karena API-nya terbatas.
Oke, mungkin teman-teman first impression dari saya sejauh ini sih, saya tidak ada pro kontra ya. Jadi saya makin senang kalau ada mungkin banyak model AI yang bisa kita gunakan, artinya dia tidak dimonopoli oleh satu sistem, apalagi yang closed source seperti OpenAI punya siapa lagi kalau bukan Microsoft. Oke, mungkin itu teman-teman, nanti kita akan coba ulik lebih jauh, kita akan coba install ataupun kita akan integrasikan DeepSeek ke dalam Permadi AI maupun ke server yang kita miliki di rumah ya. Mungkin itu dari saya. Oke, mungkin teman-teman penasaran dengan Permadi AI, nanti suatu saat ya, saya nggak bilang sekarang, tapi mungkin pada suatu saat saya akan berikan source code ini gratis ke teman-teman. Dan fun fact-nya, si Permadi AI ini saya hosting ke dalam Google Script Apps. Jadi saya free hosting dan nggak khawatir down servernya, karena saya hosting ke dalam Google Script Apps si Permadi AI ini. Nanti akan ya suatu saat saya akan share, karena saya mendapatkan ilmu gratis, maka saya akan share juga secara gratis mungkin, tapi saat ini kayaknya belum ya, karena masih saya coba kembangin terus. Oke, mungkin itu teman-teman dari saya. Terima kasih atas waktunya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen, dan terus dukung channel ini dengan cara yang sama ya, subscribe, like, dan mungkin kalau ada pertanyaan silahkan komen. Oke, terima kasih dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.